dulu, habis itu baru Anda. Oke, baik, kita lanjutkan ya tema atau topik kita di hari ini. Jadi kita akan bahas tentang perangkat jaringan nirkabel, kemudian keamanan jaringan nirkabel, serta sedikit tentang antena sebagai salah satu bagian ya dari jaringan nirkabel. Oke, perangkat dari jaringan nirkabel itu apa saja ya? Salah satunya di sini kita bisa lihat ada wireless access point ya, kemudian ada wireless router, kemudian ada wireless bridge, kemudian juga ada wireless station, kemudian ada beberapa perangkat diantaranya adalah wireless repeater ya. Wireless access point, apa sih yang dimaksud dengan wireless access point? Wireless access point itu adalah alat yang berfungsi ya untuk menyambungkan alat-alat wireless ke wired network atau jaringan berkabel ya. Bisa menggunakan apa saja, pakai WiFi, Bluetooth dan sejenisnya. Oke, seperti yang Anda lihat di sini, kita ada yang namanya access point di sini ya. Access point ini terhubung ke LAN atau switch ya. Kemudian switch ini dia menghubungkan ke PC server, kemudian ada PC dari klien A, klien B. Nah, ini kan menggunakan kabel. Sedangkan access point ini digunakan untuk klien-klien lain yang wireless ya, atau tidak menggunakan kabel. Jadi ada PC ya dengan beberapa perangkat tambahan supaya bisa terkoneksi menuju ke access point-nya. Jadi bisa dikatakan bahwa access point di sini dia itu menyambungkan wireless-nya menuju ke jaringan yang berkabel. Kemudian wireless access point ini merupakan titik pusat dari jaringan wireless ya, di mana alat ini tuh memancarkan frekuensi radio untuk mengirim dan menerima data. Secara garis besar bisa dikatakan fungsinya hampir sama seperti switch atau hub ya, yang memungkinkan dengan adanya wireless access point ini banyak klien itu bisa terhubung ke jaringan. Nah, ini bisa kita lihat ya. Jadi kalau menggunakan switch atau hub ya, ini ada beberapa perangkat yang istilahnya yang tersambung. Di antaranya di sini adalah ada printer, kemudian ada komputer ya, kemudian ada server ya, semuanya tersambung via switch atau hub ini tadi ya, di mana kalau gini caranya maka komputer ini tadi mereka bisa saling terkoneksi menuju ke jaringan internet melalui switch atau hub ini tadi supaya tersambung menuju ke server ya, dan kemudian menyambung menuju ke internet. Sedangkan kalau di wireless access point di sini bisa kita lihat ada beberapa perangkat di sini ya, ada laptop, PC, handphone atau apapun juga sama-sama bisa terkoneksi menuju ke internet ya. Jadi biasanya dari access point-nya ini dia masuk menuju ke switch atau hub-nya, baru dia disambungkan menuju ke server untuk tersambung menuju ke koneksi internet. Jadi ini adalah beberapa perangkat untuk wireless access point ya, ada yang menggunakan D-Link ya, ada yang Linksys, ada yang menggunakan Cisco, serta tentunya banyak lagi untuk jenis-jenis dari access point-nya. Oke, berikutnya adalah wireless router. Kalau wireless router ini apa? Wireless router ini adalah pengembangan ya dari wireless access point ya, di mana biasanya pada perangkat ini wireless router ini memiliki kemampuan untuk routing atau router gitu ya. Jadi namanya makanya disebutnya sebagai wireless router. Jadi salah satu jenis lain. Jadi dari perangkat-perangkat wireless itu ada wireless access point dan ada juga yang namanya wireless router. Nah, fungsi dari wireless router ini apa? Fungsi dari wireless router ini tadi yang pertama itu adalah internet gateway. Jadi kalau internet gateway itu memungkinkan dia sebagai penghubung lokal network menuju ke jaringan internet ya. Jadi kalau internet gateway itu berarti dari jaringan lokal dia bisa terkoneksi menuju ke jaringan internet. Kemudian yang kedua dia bisa berbagi koneksi gitu ya. Berbagi koneksi untuk klien. Jadi router itu memungkinkan kita bisa mengatur gitu ya koneksinya untuk beberapa klien, dan juga ada juga manajemen bandwidth. Jadi diatur untuk klien ini dia bandwidthnya berapa dan lain sebagainya. Manajemen bandwidthnya itu juga bisa diatur di router. Selain sebagai manajemen bandwidth ya, dia juga ada fungsi firewall. Jadi kalau ada fungsi firewall, maka secara otomatis dia bisa membatasi akses ya dan melindungi dari berbagai ancaman. Jadi kalau ada
routernya, maka kita bisa setting gitu ya. Misalnya salah satunya web mana yang tidak bisa diakses dan lain sebagainya. Jadi ini bisa membatasi akses. Jadi ini kalau wireless router dia punya fungsi-fungsi ini tadi lebih ya bila dibandingkan dengan hanya sekedar wireless access point. Nah, ini adalah perbedaan antara wireless router dan wireless access point, di mana kalau pada wireless router ya, dia memiliki kemampuan yang pertama, dia punya kemampuan untuk melakukan routing. Ya, routing jadi menyambungkan atau menghubungkan ke klien yang dituju ya. Jadi ada mekanisme routingnya ya, bagaimana mekanisme routingnya. Sedangkan pada wireless access point tidak ada kemampuan untuk routing. Kemudian yang kedua, pada wireless router dia memiliki fitur NAT ya atau network address translation, di mana dia memiliki kemampuan apa ya istilahnya ya, mengubah ya alamat IP lokal jadi alamat IP publik ya, sehingga memungkinkan dari lokal bisa terkoneksi lewat satu jaringan IP publik gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya kita NAT ini tadi ya kita bisa menghemat alamat IP publik, menjaga privacy ya. Jadi kalau pakai wireless router itu seperti itu. Jadi dia bisa alamat dari IP lokal menjadi alamat IP publik ya. Berarti dari lokal bisa terkoneksi menuju ke jaringan yang publik. Sedangkan wireless access point tidak punya fitur NAT itu tadi. Kemudian berikutnya wireless router ini juga memiliki fungsi modem dialer. Artinya kalau dia sebagai modem dialer itu apa? Berarti dia dari wireless router ini bisa tersambung ke koneksi atau jaringan internet yang modenya adalah dial up. Jadi misalnya dia terkoneksi masuk menuju ke apa ya, bisa masuk menuju ke jaringan seluler ya atau jaringan lain untuk koneksi internetnya gitu ya. Jadi itu dia punya fungsi untuk modem dialer. Kalau access point dia tidak punya fungsi untuk dialer. Oke, berikutnya adalah memiliki fitur DHCP ya, server ya. Kemudian punya fitur bandwidth control juga seperti yang tadi sudah kita jelaskan untuk pengontrolan bandwidthnya, mengatur bandwidthnya, manajemen bandwidthnya. Access point tidak ada. Juga punya fitur firewall tadi. Jadi untuk membatasi hak akses ya, untuk lebih mengamankan. Nah, dia juga punya fitur firewall. Sedangkan access point itu tidak punya. Jadi ini adalah perbedaan antara wireless router dan wireless access point. Nah, ini adalah contohnya dengan berbagai jenis merek ya untuk wireless routernya. Berikutnya ada yang namanya wireless bridge. Apa yang dimaksud dengan wireless bridge ya? Jadi wireless bridge ini adalah mode pada access point. Jadi hanya mode ya. Jadi pada access point itu ada mode yang namanya bridge gitu ya, yang digunakan untuk pemancar ya. Tapi biasanya kalau dia itu modenya bridge ya, dia itu hanya bisa melayani satu klien atau bisa kita sebut dengan point to point ya. Jadi mode bridge ini tadi bisa digunakan pada network yang sifatnya baik itu routing ataupun bridging gitu ya. Jadi kalau wireless bridge modenya ini maka dia adalah sebagai pemancar ya, point to point. Ada juga mode station, jadi wireless station. Kalau yang tadi ini kita menyebutnya sebagai wireless bridge. Jadi sebenarnya wireless bridge dan wireless station ini sepasang ya, sepasang. Jadi kalau wireless dengan mode station ini biasanya digunakan sebagai wireless client atau penerima gitu ya, wireless client atau penerima pada topologi peer to peer ya, atau point to point atau juga point to point to multi point gitu ya. Jadi peer to peer ataupun bisa dari satu poin menuju ke beberapa poin. Jadi kalau mode station ya itu biasanya hanya network yang sifatnya routing. Kalau dia itu wireless bridge bisa routing ataupun bridging ya. Sehingga kalau misalnya mode ini mode yang efektif ya. Kalau misalnya sisi wirelessnya atau kliennya itu tidak dibutuhkan bridging, tidak dibutuhkan untuk memancarkan. Dia fungsinya hanya sebagai penerima saja. Jadi ini bisa kita lihat di sini ya. Kita ada PC ya atau ada laptop ya, PC laptop dengan IP sekian, kemudian yang di sini PC dengan IP sekian. Modenya di sini adalah mode bridge ya, modenya digunakan modenya adalah mode bridge, sedangkan yang di sini ini adalah modenya adalah mode station. Jadi konsepnya seperti yang kita jelaskan di depan tadi. Kalau dia itu modenya bridge, maka dia adalah sifatnya memancarkan, kemudian diterima oleh yang satunya ini, dia harus posisinya adalah mode station. Jadi fungsinya dia adalah menerima dari bridging ini tadi. Jadi kalau mode station ini dia itu dikatakan efektif ya,
jika kliennya itu tidak butuh bridging ya. Jadi dia itu sifatnya routing, jadi menerima saja kalau untuk mode yang station. Ini salah satu jenis dari access point yang mikrotik ya. Yang mikrotik memiliki kemampuan bahwa dia ada mode bridge dan juga ada mode stationnya. Kemudian berikutnya adalah wireless repeater. Bagaimana kita tahu repeater itu apa? Repeater itu sifatnya dia adalah mengulang kalau repeater itu. Jadi wireless repeater ini adalah alat yang berfungsi untuk memperluas ya jangkauan sinyal WiFi yang lemah dari WiFi utama. Jadi ada kemungkinan kalau yang namanya sebuah sinyal wireless ya, kalau jaraknya terlalu jauh berarti sinyalnya dia akan melemah. Nah, Anda kan sudah nanti akan bahas ya ada roaming dan lain sebagainya. Sinyalnya akan melemah gitu ya. Karena sinyalnya melemah maka harus ada upaya supaya sinyalnya ini bisa lebih kuat lagi. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan wireless repeater. Jadi untuk bisa menggunakan repeater ya dipastikan bahwa paling tidak ya Anda harus mendapatkan sinyalnya dulu, kemudian baru disebarkan dengan sinyal yang lebih kuat. Jadi nggak boleh repeater itu berada di posisi yang tidak tercover oleh sinyal sebelumnya gitu. Jadi dia harus tercover. Jadi ini bisa kita lihat di sini ya. Kita punya access point ya dengan arah pancarannya sekian ya sinyalnya ya. Nah, pada saat dia semakin jauh, kliennya posisinya jauh dari WiFi utama, maka otomatis dia istilahnya ya enggak dapat sinyal lagi. Saat di sini dia itu mungkin bisa jadi sudah mulai melemah kan gitu ya. Nah, sehingga diperlukan yang namanya repeater gitu ya, repeater. Jadi saat di sini sinyalnya bisa jadi hilang, bisa jadi poor gitu ya. Bisa jadi poor atau rendah sekali sinyalnya kayak ya mungkin bisa koneksi internet tapi mau buka nggak bisa dan seterusnya, sinyalnya menjadi lemah ya. Sehingga di sini kita membutuhkan repeater ya di daerah irisan ini tadi ya, karena dia harus tetap dapat sinyal ya dari WiFi yang utama ini tadi. Jadi harapannya dengan adanya WiFi repeater ini dia akan memperluas jangkauannya sehingga kliennya dia akan tetap mendapatkan pancaran sinyalnya. Nah, kemudian jenis yang lain misalnya di sini ada internet, ada modem, ini router. Nah, tadi dikatakan router itu salah satunya kan memiliki fungsi yang namanya ini kita lihat ya modem dialer. Nah, modem dialer salah satunya adalah begini. Ini modem dialer di mana dia ada router, kemudian ada modem di sini ya, modem dialer, ada modem ya terkoneksi ke internet. Jadi modem dialer. Jadi dia terkoneksi lewat entah itu jaringan seluler atau apapun itu ya dengan dial up ya. Nanti dia memancarkan sinyal, kemudian ada laptop tidak tercover areanya, jaraknya agak jauh ya sehingga dia perlu ada repeater untuk menguatkan sinyalnya ini tadi. Sehingga laptopnya ini tetap dapat sinyalnya walaupun istilahnya jaraknya agak jauh gitu ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari beberapa jenis wireless repeater, ada yang memiliki antena, ada yang tidak ada antena, bentuknya macam-macam, bentuknya dari wireless repeater ini tadi. Oke, untuk keamanan wireless. Jadi keamanan wireless itu berdasarkan standar dari IEEE 80211 ya. Proteksi dasar dari jaringan nirkabel itu harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan. Yang kedua adalah authentication ya. Kemudian yang ketiga adalah integrity. Jadi yang pertama confidentiality atau kerahasiaan. Jadi kita harus memastikan ya bahwa penerima hanya yang dapat menerima bahwa hanya penerima yang dapat menerima data yang ditransmisikan. Jadi biasanya mereka ditambahkan dengan metode enkripsi ya untuk mengacak informasi yang diamankan. Sehingga kalau user yang tidak sah ya mereka tidak akan mendapatkan informasi itu. Artinya ini berarti dia sudah terpenuhi dari sisi confidentiality. Kan yang kedua itu adalah authentication. Authentication itu adalah jaminan bahwa hanya pengguna terautentikasi yang dapat mengakses jaringan. Jadi biasanya dalam bentuk password gitu ya, dalam bentuk password. Jadi kalau dia passwordnya berarti otomatis kan dia bisa terkoneksi gitu ya, passwordnya sesuai bisa terkoneksi. Jadi dikatakan bahwa hanya pengguna terautentikasi yang dapat mengakses jaringan. Kemudian yang ketiga itu adalah integrity. Integrity itu adalah jaminan bahwa penerima data akan menerima data persis sama ya
yang dikirim oleh pengirim data. Jadi jaminan bahwa penerima data akan menerima data persis sama yang dikirim oleh penerima data. Jadi integrity itu memastikan bahwa data yang diterima itu adalah data dari user yang sah, itu yang pertama. Yang kedua, datanya itu belum diubah gitu loh. Makanya itu dikatakan sebagai integrity. Jadi datanya tidak ada perubahan. Jadi 3 ini tadi supaya komunikasi dengan menggunakan IEEE 802.11 itu bisa terpenuhi gitu ya keamanannya. Nah, keamanan jaringan wireless itu bisa menggunakan beberapa hal, diantaranya menggunakan WEP, kemudian WPA, WPA2, kemudian juga bisa menggunakan MAC filter, kemudian juga ada yang menggunakan WPA3 gitu ya. Jadi WEP atau dikenal dengan nama Wired Equivalent Privacy ya. Jadi ini yang pertama kali, jadi dia pakai jenis enkripsi yang pertama kali dan biasanya paling rentan. Jadi WEP ini menggunakan algoritma RC4. Jadi RC4 ini merupakan sebuah algoritma enkripsi yang simetris ya, antara pengirim dan penerimanya sama ya, di mana dia itu mudah diretas ya. Cara kerjanya bagaimana kalau menggunakan WEP? Cara kerjanya adalah akses point ini nanti akan menentukan ya apakah sudah benar atau salah passwordnya. Kalau udah benar, maka secara otomatis akses point-nya akan autentikasi klien. Jika salah, kan tidak diberi autentikasi, otomatis kita kan tidak bisa koneksi. Nah, itu kalau menggunakan WEP. Kemudian yang kedua adalah WPA ya, atau Wi-Fi Protected Access ya. Jadi ini harapannya mengatasi kelemahan dari WEP ya. Jadi WPA yang umum digunakan itu adalah WPA PSK atau pre-share key ya, pre-share key ya. Jadi dia juga menggunakan protokol ini tadi. Jadi kalau menggunakan temporal key integrity protokol, dia pakai kunci utama ya sebagai starting point, kemudian mengubah secara reguler sehingga kuncinya itu tidak ada yang digunakan yang kedua kali, sehingga dikatakan bahwa dia itu lebih secure gitu ya, karena ada mekanisme di mana kuncinya itu hanya digunakan sekali, nggak ada kuncinya digunakan 2 kali. Berikutnya adalah WPA 2 ya. Jadi ini merupakan versi perbaikan dari WPA yang pertama ya, di mana perubahan yang paling signifikan ini algoritma yang digunakan tuh beda gitu ya. Jadi di sini dia pakai AES ya sebagai pengganti, AES dan CCMP sebagai pengganti dari TKIP ini tadi ya. Jadi kalau menggunakan AES dia sama-sama enkripsinya sama-sama simetris sih, sama-sama menggunakan simetris karena kan memang harus sama ya. Nah, dia dikatakan bahwa dia itu lebih secure ya. Kemudian WPA 2 dibagi 2, ada WPA PSK dan juga WPA Enterprise. Jadi kalau menggunakan Enterprise dia lebih karena ada mekanisme untuk ada beberapa tambahan fitur ya. Kalau dia itu menggunakan Enterprise, salah satunya adalah ada tambahan untuk radiusnya atau terkoneksi ke servernya. Itu kalau dia menggunakan Enterprise. Berikutnya adalah MAC filter. Nah, MAC filter ini apa? Jadi MAC filter ini digunakan untuk membatasi hak akses sesuai dengan MAC address. Jadi MAC address ini harus didaftarkan terlebih dahulu di pada router. Contoh kalau misalnya kayak di PANS ya, kalau di PANS itu kalau saya punya laptop, kalau saya ya sebagai dosen, saya nggak tahu kalau mahasiswa seperti apa. Kalau saya sebagai dosen, saya bawa laptop baru gitu ya, maka biasanya kita kan terkoneksinya itu kita masuk lewat password dan lain sebagainya. Nah, itu perangkat kita itu harus kita daftarkan terlebih dahulu ke tim jaringannya PANS ya, supaya bisa mengakses itu jaringan tadi. Sehingga yang didaftarkan itu adalah MAC address-nya. Jadi kalau misalnya dia sudah didaftarkan, maka baru selain ada tambahan password ya, maka kita baru diperbolehkan untuk mengakses jaringan. Kalau yang tidak terdaftar itu belum bisa akses jaringan. Jadi kalau saya ganti handphone misalnya, saya biasanya melaporkan dulu gitu supaya bisa terkoneksi. Kemudian berikutnya adalah WPA 3 ya. Jadi WPA 3 ini diharapkan dapat menutupi kelemahan dari WPA 2 ya. Dia menggunakan simultan authentication of equal ya, di mana pembentukan kuncinya itu adalah berdasarkan autentikasi dari password. Tapi memang nggak mudah ya. Ya, sehingga biasanya kalau dia diimplementasikan, biasanya perlu diganti baru semua perangkatnya ya.
Berikutnya adalah antena. Saya kan Anda sudah karena Anda telekomunikasi sudah tahu ya. Jadi sepintas aja. Jadi antena itu apa? Jadi antena di sini itu alat yang digunakan untuk menangkap sinyal wireless, kemudian dikirimkan ke perangkat yang tersambung dengan antena tersebut. Fungsinya apa? Fungsinya adalah mengubah sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik lalu meradiasikannya. Dan sebaliknya, antena juga berfungsi untuk menerima sinyal elektromagnetik dan mengubahnya menjadi sinyal listrik gitu. Jadi kayak dibalik gitu ya. Pola radiasi itu apa? Pola radiasi itu merupakan bentuk model transmisi sinyal elektromagnetik ya. Jadi ketika didistribusikan tuh membentuk pola plot 3 dimensi, baik proses pengiriman maupun penerimaan sinyal. Jadi 3 dimensi itu muncul karena apa? Karena adanya irisan dua buah pola ya, pakai pola elevasi dan pola azimut ya, atau dikenal juga dengan nama pola radiasi antena dipol. Nah, jadi ini kita lihat ada pola radiasi elevasi, ada yang azimut. Nah, irisannya itu dia menghasilkan 3D pattern ini tadi. Nah, ini kita kenal dengan nama pola radiasi. Sedangkan gain itu apa? Ya, gain itu adalah kemampuan antena dalam mengirimkan dan menangkap sinyal radio. Satuannya adalah dB. Kalau misalnya dB-nya semakin besar ya, maka semakin jauh kemungkinan jarak yang dapat ditempuh oleh sinyal yang terpancar dari antena tersebut. Benar ya? Semakin tinggi dB-nya maka sinyalnya kan juga semakin kuat gitu ya dibandingkan dengan sinyalnya ini tadi ya. Itu kalau dB-nya. Ini polarisasi, ini adalah teknik perambatan sinyal yang dilakukan oleh antena ketika mendistribusikan sinyal. Kemudian tujuan dari polarisasi ini adalah mendapatkan efisiensi maksimum ya pada transmisi dari sebuah sinyal. Nih, jadi kalau sudah itu maka kita masuk ke dua jenis antena ya. Ada antena yang direksional, ada antena yang omnidireksional. Bedanya apa? Kalau yang antena direksional itu secara langsung ya, langsung. Jadi pancarannya itu menuju ke arah tertentu ya. Dan biasanya digunakan pada koneksi point to point atau bisa juga point to multi point. Ini kita lihat ya. Jadi ini adalah salah satu contoh point to point. Jadi dia langsung tembak gitu ya dari satu user ke user yang lain. Atau ada juga yang dia itu point ke multi point. Nah, ini bisa kita lihat satu akses point di sini dia nyambung langsung menuju ke beberapa klien gitu ya dari satu mikrotik ya akses point ya dia nyambung ke beberapa klien ya, beberapa klien sekaligus. Jadi ini adalah yang dikatakan sebagai direksional di mana dia bisa untuk point to point ataupun point to point to point ataupun point to multi point gitu ya. Berikutnya adalah omnidireksional. Apa yang dimaksud dengan omnidireksional? Jadi kalau omnidireksional ini pancarannya ke segala arah ya, 360 derajat. Paling gampang kan kalau akses point kalau ada di kampus itu kan dia pasti omni ya, karena dia bisa langsung digunakan untuk koneksi multiple point atau hotspot ya, bisa dipakai oleh banyak user jadi pancarannya langsung menuju ke segala arah. Itu adalah omnidireksional. Oke, baik. Jadi itu adalah materi kita untuk hari ini. Nah, berikutnya adalah Anda silahkan untuk mempresentasikan untuk case yang minggu kemarin ya, baik itu roaming dan lain sebagainya. Oke, silahkan. Silahkan siapa yang presentasi terlebih dahulu? Kelompok berapa? Izin menjawab, kelompok 4 Bu, saya. Oke. Ya, baik. Ini PJ-nya siapa? Nafi kah? PJ-nya Nafi ya? Iya Bu. Ya. Ya, nanti tolong disampaikan ke Nafi untuk membuat ini ya, list yang sudah maju siapa saja gitu dikirim ke saya gitu. Jadi saya tahu progresnya setiap minggunya itu yang sudah maju siapa gitu ya Mbak. Baik Bu, nanti saya sampaikan. Oke. Oke, ini siapa yang mau presentasi sekarang? Siapa? Najwa kah? Iya Bu, saya Najwa. Makanya aku kok kayaknya familiar ya sama suaranya. Ya silakan Najwa. Baik Bu, izin share screen G. Yuk.
Permisi dari teman-teman dan Bu Mika, mungkin izin konfirmasinya apakah sudah tampak di... Sudah. Sudah Najwa. Izin untuk menyampaikan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 bersama Farel Hafiz Mustafa dan Agung Wahyu Saputra akan menjelaskan tentang clustering dan roaming. Nah, pertama adalah clustering. Dari definisi clustering, teknik clustering ini metode yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaan tertentu. Tapi di konteks clustering ini akan digunakan dalam topologi jaringan yang banyak ditemui di bidang telekomunikasi jaringan. Dan berdasarkan IEEE sendiri, yang merupakan standar jaringan nirkabel, mengacu pada metode pengelompokan perangkat jaringan berdasarkan kesamaan tertentu. Bisa jadi lokasi, sinyal, atau karakteristik untuk meningkatkan efisiensi komunikasi dan manajemen sumber daya jaringan. Nah, misalnya biasanya untuk menghubungkan timbal balik antara satu sama lain dari perangkat, itu misal ada 5 perangkat, tapi karena mereka punya kesamaan yang sama dan dijadikan dalam satu klaster, jadinya sistemnya yang harusnya 5 itu bisa jadi 1 jika menggunakan metode ini. Dan salah satu teknik clustering adalah menggunakan K-means clustering, di mana dikelompokkan nodenya berdasarkan kedekatan data dengan pusat cluster. Nah, yang dimaksud pusat cluster ini gimana sih? Jadi nanti ada beberapa perangkat dan ada satu yang menjadi pusat dari kelompok perangkat itu. Algoritma ini bekerja dengan iteratif menyesuaikan pusat cluster hingga menemukan titik optimal. Dari contoh kasusnya yang bisa diselesaikan dengan K-means clustering adalah misal ada sebuah universitas yang ingin menggunakan jaringan Wi-Fi di seluruh kampus. Nah, karena kampus tersebut punya banyak bangunan di area publik yang butuh koneksi Wi-Fi yang stabil dan juga cepat, tapi routernya atau akses point-nya terbatas, kampus itu ingin menentukan lokasi optimal untuk memasang router agar cakupan sinyal merata di seluruh kampus. Jadi router ini nanti yang berperan sebagai pusat atau sentroid dari kelompok-kelompok perangkat itu. Dan di dalam satu kelompok, di sini akan dibuat hanya ada satu router sebagai pusatnya. Sehingga untuk prosesnya nggak perlu multiple, hanya tetap multiple tapi lebih kecil prosesnya daripada sebelumnya. Dan cara menentukan clustering menggunakan teknik K-means di sini adalah yang pertama mengumpulkan data. Misal ada 3 perangkat di kampus. Dan dari 3 perangkat ini, misal ingin dibuat 2 klaster. Di nomor 2 itu menentukan jumlah klaster. Setelah ada 3 perangkat, ditentukan jumlah klasternya ada 2. Lalu yang nomor 3, diinisialisasi pusat klasternya. Jadi dari klaster 1 dan klaster 2 ada pusatnya. Dan di sini menggunakan jaraknya dan visualisasinya menggunakan titik koordinat seperti berikut. Dan bisa kita lihat mana yang menjadi router 1, router 2, perangkat 1, 2, dan 3. Dari gambarnya, perangkat 1 dan 3 berada di klaster 1. Dan perangkat 2 berada di klaster 2 karena dikelompokkan berdasarkan kedekatan mereka. Nah, bagaimana untuk tahu kitanya perangkatnya itu yang paling dekat yang mana antara satu sama lain? Bisa kita gunakan cara menghitung jarak menggunakan, kalau di sini bisa menggunakan konsep akar X2 min X1 di kuadrat ditambah akar Y2 min Y1 di kuadrat. Dan hasilnya jarak untuk yang bisa dilihat di sini, perhitungan jarak untuk perangkat 1. Perangkat 1 lebih dekat ke perangkat 3 atau perangkat 2 ya. Juga dengan router 1 dan router 2 lebih dekat yang mana. Itu kita pastikan dengan rumus itu dan didapatkan kalau jarak ke router 1
lebih kecil daripada jarak ke router 2. Maka dari itu perangkat 1 ikut router 1 bersama perangkat 3 untuk dikelompokkan. Dan juga sama untuk perhitungan perangkat 2 menggunakan rumus akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y kuadrat min Y1 kuadrat di sini karena kita menggunakan visualisasi titik koordinat dan didapatkan bahwa pusat 2 yang dipilih oleh perangkat 2 karena jarak antar perangkat dengan klaster yang paling dekat dibandingkan dengan pusat 1. Dan untuk selanjutnya untuk perbarui pusat klaster akan dijelaskan oleh teman saya Farel Hafiz Mustafa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah langkah ke-6 ya, jadi memperbarui pusat klaster. Jadi setelah semua perangkat dikelompokkan ke klaster masing-masing, pusat klaster yang diperbarui itu nanti akan dihitung rata-ratanya dari semua perangkat yang tergabung pada klaster tersebut. Contoh yang pertama, jika pada perangkat 1 dan 3 tergabung pada klaster 1, maka pusatnya dihitung dengan cara kita ambil nilai X sama Y-nya dulu. X barunya itu ada 2 plus 10. 2 ini adalah nilai X dari perangkat 1, dan 10 ini adalah nilai X dari perangkat 3. Kita jumlahkan hasilnya 12 dibagi 2. 2 ini adalah total perangkat yang ada pada klaster tersebut. Jadi hasilnya 6. Sama juga yang Y, 3 ditambah 5. Y3 adalah Y dari perangkat 1, 5 adalah Y dari perangkat 3, dibagi dengan 2. 2 total dari perangkat yang pada klaster tersebut. Hasilnya 4. Jadi letak pusat baru klaster 1 yaitu di titik koordinat 6,4. Kemudian yang kedua, sama caranya, jika perangkat 2 tergabung pada klaster 2, maka nilai X-nya ada 5. Maksudnya 5 adalah karena memang cuma satu perangkatnya, ada di nilai X5. Dibagi dengan 1, karena memang total perangkat yang ada di klaster 2 itu cuma satu aja. Jadi 5 dibagi 1 sama dengan 5, sama Y-nya juga min 3 dibagi 1, sama dengan min 3. Jadi pusat baru klasternya yaitu 5, min 3. Oke, bisa di next slide. Dan ini merupakan hasil visualisasi terakhir setelah dilakukannya teknik clustering menggunakan K-means. Jadi jika kita perhatikan yang berubah adalah routernya. Yang pertama routernya tadi itu letaknya di 6,4, yang pertama, yang kedua di 5, min 3 berdasarkan perhitungan yang sebelumnya slide tadi. Harapannya dengan menggunakan teknik K-means ini, yaitu pertama adalah efisiensi cakupan, sehingga router ditempatkan di lokasi optimal untuk mencangkup area pengguna yang paling banyak. Kemudian yang kedua adalah pengurangan tabrakan sinyal. Pengelompokan memastikan router tidak terlalu berdekatan sehingga mengurangi interferensi. Dan yang ketiga adalah menghemat biaya sehingga universitas dapat mengoptimalkan penggunaan router yang tersedia tanpa harus menambah banyak perangkat tambahan. Oke, bisa di next slide. Minta tolong di next slide. Sebenarnya masih banyak metode teknik clustering lainnya dan begitu pun juga contohnya selain K-means. Next slide. Jadi yang kedua itu ada DB-Scan, Density Based Spatial Clustering of Application with Noise. Jadi prinsipnya adalah mengelompokkan data berdasarkan kepadatan. Algoritma ini mampu mengidentifikasi area dengan kepadatan tinggi sebagai cluster dan area dengan kepadatan rendah sebagai outlier. Contohnya digunakan untuk deteksi anomali di lalu lintas jaringan atau mendeteksi serangan distributed denial of service. Next slide. Yang ketiga, teknik yang ketiga yaitu hierarchical clustering. Prinsipnya algoritma ini membentuk cluster dalam struktur hierarki secara bertahap, baik dengan menggabungkan cluster kecil menjadi yang lebih besar atau dengan memecah cluster besar menjadi lebih kecil. Contohnya yaitu dalam wireless sensor network. Teknik ini digunakan untuk mengelompokkan node sensor secara hierarkis berdasarkan lokasi atau kedekatan. Next slide. Dan begitu pun juga metode teknik cluster lainnya seperti fuzzy C-means clustering, kemudian energy efficient clustering, grid-based clustering, dan lain sebagainya. Masih banyak contoh clustering lainnya. Bisa di next slide. Jadi kesimpulannya adalah dari teknik clustering sendiri, IEEE
802.11 tidak secara eksplisit mendefinisikan clustering sebagai teknik tersendiri, tetapi clustering sering digunakan dalam jaringan ad hoc, mesh network, dan sensor network yang beroperasi dalam jaringan berbasis standar. Dalam jaringan ini, clustering dapat membantu dalam yang pertama mengurangi konsumsi daya, yang kedua mengoptimalkan rute komunikasi dengan perangkat, yang ketiga meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya jaringan. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Agung. Next slide. Baik, terima kasih Mas Farel. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik roaming. Untuk pengertiannya yaitu adalah fitur yang memungkinkan perangkat seluler atau perangkat nirkabel untuk tetap terhubung ke jaringan saat berpindah dari suatu cakupan area ke cakupan area lainnya. Bahkan jika area tersebut berada di wilayah operator jaringan yang berbeda, implementasi real dari teknik roaming dapat ditemukan dalam berbagai situasi sehari-hari, terutama di industri telekomunikasi seluler. Next slide. Implementasi pada teknik roaming yang pertama yaitu roaming internasional pada jaringan seluler. Implementasinya yaitu ketika pengguna telepon seluler berada di luar negeri, maka dapat tetap menggunakan jaringan telepon dan data tanpa mengganti kartu SIM lokal. Untuk jenis perangkat yang digunakan, yang pertama yaitu ada smartphone. Smartphone ini merupakan perangkat pengguna atau perangkat yang mendukung roaming WiFi. Kemudian ada Putus kah? Maaf sebentar, Bu. Oh iya ya, saya pikir putus, Mas. Baik ya, kemudian yaitu ada perangkat BTS. Yang ketiga yaitu ada orang ataupun orang yang menggunakan perangkat telepon itu sendiri. Baik, next slide. Yang kedua yaitu roaming WiFi di perkantoran atau ruang publik. Implementasinya yaitu di kantor besar atau area publik seperti di bandara atau pusat perbelanjaan. Sering terdapat beberapa titik akses, yaitu akses point WiFi yang tersebar di seluruh area untuk memberikan cakupan jaringan. Untuk perangkat yang digunakan yaitu ada router atau akses point, kemudian ada router switch, Cisco, kemudian ada laptop. Next. Baik, untuk yang ketiga yaitu roaming pada jaringan telekomunikasi satelit. Implementasinya yaitu pada kapal laut atau pesawat terbang. Jaringan seluler reguler tidak dapat diakses karena jaraknya yang jauh dari menara BTS. Dalam hal ini, teknik roaming dilakukan melalui jaringan satelit. Perangkat telekomunikasi di pesawat atau kapal akan terhubung ke satelit dan sinyal akan diteruskan ke jaringan telekomunikasi di darat melalui gateway satelit. Untuk perangkat yang digunakan yaitu pertama ada terminal VSAT, yang kedua yaitu ada satelit itu sendiri, dan kemudian ada smartphone atau telepon. Implementasi roaming WiFi. Komponen utamanya yaitu ada access point. Access point merupakan titik akses yang menyediakan koneksi ke jaringan WiFi. Kemudian hotspot, point to zero atau pass point, yaitu protokol yang memungkinkan perangkat untuk terhubung secara otomatis ke hotspot WiFi. Untuk tahap implementasinya yaitu pertama pembangunan jaringan hotspot. Pembangunan jaringan hotspot menyediakan beberapa titik akses WiFi dan lokasi strategis seperti kampus, pusat perbelanjaan, atau tempat umum. Yang kedua yaitu integrasi protokol roaming, yaitu mengimplementasikan protokol seperti hotspot 2.0 untuk memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan secara otomatis dan saat berada dalam jangkauan. Kemudian yang ketiga yaitu pengaturan keamanan, yaitu mengkonfirmasi keamanan jaringan termasuk WPA2 atau WPA3 untuk melindungi data pengguna saat menggunakan jaringan.
Yang keempat yaitu uji coba koneksi. Melakukan uji coba koneksi untuk memastikan bahwa perangkat dapat berpindah dari satu hotspot ke hotspot lainnya tanpa kehilangan koneksi. Memastikan pengalihan koneksi otomatis dan pengelolaan alamat IP yang tepat. Kemudian yang kelima, edukasi pengguna, yaitu memberikan informasi kepada pengguna tentang cara mengakses jaringan Wi-Fi dan apa yang perlu dilakukan jika mereka mengalami masalah. Untuk kesimpulannya dari untuk teknik clustering sendiri, untuk teknik clustering yaitu tadi sudah dijelaskan, yaitu pengelompokan data atau sumber data untuk meningkatkan efisiensi sistem yang memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan ketersediaan layanan dan efisiensi pemrosesan. Kemudian implementasinya yaitu menggunakan algoritma clustering, misalnya tadi K-means, yang kemudian share screen-nya hilang aja. Oke, udah tampil lagi. Kemudian mengatur beberapa server dalam satu cluster untuk file over dan load balancing. Dan teknik roaming, yang kedua teknik roaming, untuk definisinya tadi, untuk teknik roaming itu sendiri yaitu kemampuan perangkat untuk tetap terhubung ke jaringan saat berpindah lokasi. Tujuannya yaitu untuk menyediakan konektivitas berkelanjutan saat pengguna berpindah antar jaringan. Implementasinya mengatur sistem HLR atau VLR dan MSC untuk manajemen identitas dan autentikasi. Kemudian kerjasama antara operator jaringan untuk akses layanan di luar area jangkauan. Next, masih ada lagi? Habis ya Najwa? Sudah selesai. Semangat ini presentasi. Oke, baik. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf dan sekian, terima kasih. Mas, coba Mas atau Mbak, siapa nih yang buka? Saya kembalikan ke Bu Miko. Oh ya, suara saya terdengar ya? Terdengar, Bu. Oke. Oh, siapa yang pegang ini slide-nya? Najwa kah atau siapa? Saya, Bu. Iya, dong, buka blok diagram sistemnya dong, Najwa. Yang di depan. Ini implementasi realnya dipakai di kampus ya? Iya, di contohnya ini di kampus, Bu. Oke, contoh di kampus, kemudian implementasinya gimana? Ini di kampus, kemudian di kampus itu ada berapa perangkat? Misalnya ini diambil salah satu sampel di kampus, misal ada beberapa perangkat di beberapa ruangan. Nah, misalnya ini di daerah yang punya perangkat 1, 2, 3, tapi jaraknya cukup jauh, jadi perlu digabung lewat klaster 1 dan juga klaster 2. Jadinya perangkat 1 dan 3 di antara mereka dibangun centroid itu yang router 1, dan di klaster 2 dibangun router 2 itu untuk dari mungkin akses poinnya supaya bisa ke perangkat tersebut dikasihnya jadi tinggal ke router 1 dan router 2 saja, nggak ke tiga-tiganya. Terus lokasinya di jarak yang berapa? Berapa jauhnya? Kalau jaraknya itu menghitungnya klaster 1 dan 2 penentuan kelompoknya seperti cara di samping ini, Bu. Karena visualisasinya menggunakan koordinat. Jadi untuk jaraknya bisa dicari lewat rumus titik koordinat itu. Untuk jaraknya pakai akar X2 min 1 kuadrat ditambah Y2 min 1 kuadrat dari visualisasi ini, dan didapatkan kalau perangkat 1 dan perangkat 3 itu yang paling dekat dan bisa dikelompokkan di router 1 daripada perangkat 1 ke perangkat 2 yang mana akhirnya perangkat 2-nya misah sendiri dibikin cluster 2. Oh, itu contoh kayak misalnya 10,5 itu menunjukkan apa ya? 10 itu apa, 5 itu apa? Oh, 10,5 itu posisinya, Bu. 10 itu titik X, 5-nya itu Y-nya. Kalau misalnya, iya, kalau itu oke sih. Kalau misalnya dia berada di sebuah ruangan,
ukuran 5 kali 10 meter misalnya, itu gimana kita menentukan? Bagaimana ini titik ini dia di 3,4, ini di berapa itu gimana? Berarti dalam ruangan itu dia dikasih ini koordinat-koordinat atau gimana? Mungkin kalau menurut saya ya Bu, kalau dari ruangan misal ada yang besarnya 5 dikalikan 10, kita bisa hitung posisi perangkat itu dari jarak pojok ruangan ke perangkat itu, dari pojok bawah ini mungkin, dan pojok kiri. Di sini juga perangkat satunya, baru kita hitung jaraknya, bisa langsung mungkin menggunakan meteran langsung atau pakai cara yang tadi. Kalau ini mestinya udah di ini si Najwa, mestinya udah ditentukan koordinatnya. Jadi dalam ruangan itu dia sudah ada koordinat ini 1,1, 1,2 dan lain sebagainya. Sehingga saat dia posisinya di mana itu kan sudah jelas ininya pembagiannya itu loh. Gak mungkin dia langsung menentukan 3,2, 3,4 itu kan pasti dia sudah pasti ya posisinya titik-titik atau poin-poinnya itu. Dari luasan ruangan gitu loh. Kalau misalnya ruangannya luas, gimana caranya menentukan ini 1,2, ini 3,2 gitu gimana? Kan beda kan pasti dengan ruangan yang kecil. Oh iya Bu. Iya nggak sih? Iya Bu. Karena kan misalnya ya kayak klaster 2. Itu berarti kalau ruangannya berbeda, gedungnya berbeda, bisa dapat nggak ya sinyal? Misalnya kita di lantai 2, kemudian ada yang terkoneksi di lantai 1-nya gitu. Terkoneksi nggak ya kalau PK WiFi? Lemah ya mestinya ya, kayak di lab gitu. Kalau misalnya ada yang di atas sama yang di bawah kan lemah ya. Biasanya kita ada akses point lagi yang menerima ya, yang di bawahnya, benar nggak sih? Iya Bu. Kalau kayak di PENS itu loh, di PENS misalnya di D4 aja kita ada yang di lantai 1, ada lagi yang di lantai 2 gitu ya. Nah itu kita katakan misalnya kalau dilihat dari case realnya kalau punya Muni tadi ada yang posisinya 5,3. Nah itu bagaimana dia dikatakan posisinya 5,3 gitu loh Najwa. Paham ya maksud saya ya? Izin konfirmasi Bu, itu kalau misalnya dia ada di lantai 2 atau lantai yang berbeda. Oh, berarti itu seharusnya tidak menggunakan koordinat seperti itu ya Bu, karena nanti di realisasinya bingung saat menerapkan. Iya, jadi harusnya kalau dia di dalam satu lantai yang sama mungkin bisa ya pakai ini, benar nggak sih? Oh iya Bu. Lantai yang sama cuma jaraknya agak jauh. Jadi sudah ditentukan misalnya dalam sebuah luasan tertentu mana yang menjadi koordinat 1,1, 1,2, 1,3. Jadi saat dia posisinya di sini, oh berarti dia di posisi 5,2 misalnya kayak gitu loh. Padahal ini kalau dia itu, tapi ini nggak mobile ya, berarti posisinya dia harus standby nggak sih? Iya Bu, itu visualisasi tetap. Iya. Oke, saya pikir coba lihat yang roamingnya mana. Ini kan clusteringnya ya, roamingnya mana? Oke, ke bawah, terus next. Ya wis. Oke, saya pikir cukup Najwa, silakan ditutup. Baik, terima kasih atas waktunya untuk presentasi dari kelompok 4 untuk clustering dan juga roaming. Untuk kurang lebihnya mohon maaf kepada teman-teman dan juga Bu Mika. Saya akhiri, saya ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next kelompok berikutnya yuk. Kelompok berikutnya 3 kelompok ya hari ini ya? Iya hari ini 3 kelompok. 5.
selanjutnya tentu bisa dari silakan. Gimana ini? Sudah nggak ada lagi yang mau presentasi? Oh iya, saya pikir nggak ada. Ayo. Iya. Izin presentasi Bu Mika. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai clustering dan roaming dengan anggota yaitu Monica Bayu Anul Hakim dengan RP 222464005. Eka Pratiwi dengan RP 22246400011. Nur Aida Fitrotin dan saya sendiri Nur Aida Fitrotin dengan RP 22246400024. Teknik clustering dalam jaringan IEEE 802.11 adalah bertujuan untuk mengelompokkan access point atau perangkat dalam suatu jaringan yang besar, sehingga dapat dikelola lebih efisien, meningkatkan efisiensi jaringan, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Aspek dalam teknik clustering ini ada 3, yaitu yang pertama pengelolaan terpusat di mana semua akses point dalam satu cluster dapat dikelola dari satu titik kontrol sehingga dapat memudahkan administrasi dan pemeliharaan. Yang kedua ada load balancing di mana beban jaringan dapat didistribusikan secara merata di antara akses point dalam cluster sehingga dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan kinerja. Yang ketiga ada redundansi, di mana jika satu akses point gagal, akses point lain dalam cluster dapat mengambil alih, sehingga konektivitas tetap terjaga. Aplikasi dan integrasi clustering dalam pengelolaan terpusat, load balancing, dan redundansi. Cluster server dalam layanan cloud, di mana dalam layanan cloud computing seperti AWS, Google Cloud, atau Azure, clustering digunakan secara luas untuk pengelolaan server virtual secara terpusat. Cluster ini juga dilengkapi dengan load balancing untuk mendistribusikan beban kerja di antara server virtual, serta redundansi untuk menjamin ketersediaan layanan meskipun terjadi kegagalan pada beberapa server fisik. Bagian-bagiannya ada 3, yaitu yang pertama cluster manager yang digunakan untuk mengontrol, memantau, dan mengelola server di dalam cloud secara terpusat. Pengguna dapat menambah atau menghapus node dari cluster dengan mudah. Yang kedua ada load balancer, di mana mendistribusikan permintaan pengguna atau aplikasi ke beberapa server virtual untuk mencegah overload. Dan ketiga ada failure system, di mana jika satu server virtual gagal, maka server lain dalam cluster secara otomatis dapat mengambil alih operasional tanpa mengganggu pengguna. Nah, kemudian untuk aplikasi dari teknik clustering, di sini saya aplikasikan pada robot AGV yang ada di Yamaha Pasuruan atau di YMPI. Nah, di sini saya memakai teknik clustering untuk menjalankan robot AGV dari di Yamaha. Yang pertama itu ada stationnya ada 6. Yang pertama akses point 1 sampai 6 ini berjarak 10 meter. Tapi opsional karena di sana banyak mesin-mesin yang besar
Jadi itu tidak bisa dihitung menggunakan rumus. Jadi kita di sana opsional sesuai dengan ada seperti colokan, seperti tempatnya sesuai. Nah, itu kita sesuaikan di sana. Kemudian di sini saya pakai tekniknya itu pakai protokolnya pakai mesh. Jadi mesh itu jaringannya topologinya topologinya itu daisy chain. Jadi satu dengan yang lain itu nyambung. Next. Nah, untuk teknik clustering dengan metode mesh sendiri ini, yang pertama keunggulannya itu cakupannya luas, konektivitas stabil, terus pengaturannya itu sangat mudah. Jadi kita sebagai vendor atau pembuatnya itu tidak ribet-ribet untuk mengaplikasikan di pabriknya. Jadi kemudian yang ketiga itu konektivitas sangat cepat. Next. Ada teknik rooming dalam jaringan IEEE 802.11. Rooming dalam jaringan IEEE 802.11 memungkinkan perangkat yang terhubung misalnya smartphone atau laptop untuk berpindah dari satu akses point ke akses point lain dalam jaringan yang sama tanpa kehilangan koneksi. Untuk protokol yang mendukung rooming, yang pertama yaitu 802.11r, Fast Transistor Transition, mempercepat proses rooming dengan melakukan handshake awal dengan akses point target sebelum perangkat klien berpindah. Yang kedua yaitu 802.11k, Radio Resource Measurement, untuk membantu perangkat klien memilih akses point terbaik berdasarkan pengukuran sinyal. Yang ketiga ada 802.11v, Wireless Network Management, menyediakan informasi tambahan kepada perangkat klien untuk membantu dalam proses rooming. Selanjutnya yaitu bagian-bagian proses rooming dengan 802.11r, 802.11k, dan 802.11v. Yang pertama yaitu akses point, merupakan titik akses nirkabel yang menyediakan koneksi ke jaringan Wi-Fi dalam konteks rooming. Yang kedua yaitu Wireless LAN Controller atau WLC, adalah perangkat yang bertanggung jawab mengelola semua akses point di jaringan. Dan yang ketiga, client device, perangkat pengguna seperti smartphone, laptop, tablet, atau perangkat IoT yang menggunakan jaringan Wi-Fi. Yang keempat, Radio Resource Management, digunakan untuk memonitor dan mengelola penggunaan frekuensi radio di jaringan. Yang kelima, BSS Transition Management adalah mekanisme di mana akses point dapat memberi saran kepada perangkat untuk berpindah ke akses point lain yang lebih optimal. Untuk aplikasi dari rooming, seperti pada kampus universitas, teknik rooming ini diimplementasikan untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa yang berpindah dari satu gedung ke gedung lain agar tetap terhubung ke Wi-Fi tanpa kehilangan koneksi. Saat mahasiswa berpindah dari satu akses point ke akses point lain. Yang pertama yaitu IEEE 802.R, 11R, memastikan bahwa perpindahan antar akses point terjadi dengan cepat tanpa gangguan. Yang kedua, IEEE 802.11k membantu perangkat memilih akses point terbaik berdasarkan sinyal dan beban jaringan. Yang ketiga, IEEE 802.11v memungkinkan akses point memberi saran kepada perangkat untuk berpindah ke akses point dengan kondisi yang lebih baik saat situasi jaringan berubah. Dengan kombinasi protokol ini, pengguna dapat bergerak di seluruh area kampus tanpa masalah, sementara jaringan tetap optimal, stabil, dan efisien dalam pengelola sumber dayanya. Sekian presentasi dari kelompok 5, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Mike. Oke, baik. Mbak, coba Mbak, clustering tadi yang AGV, Mbak. AGV di mana Pasuruan tadi ya? Ini gimana mekanismenya? Ini 84720 tuh apa ya? 82720 apa? Luasnya kah atau apa? Gimana Ibu?
71604. Oh, ini luas. Oh ya, luas ya. Iya ya. Ini pabrik kah atau apa? Luasnya itu sampai dengan 82720 meter. Oh, enggak. Itu total luasnya itu sebenarnya enggak dalam acuan 71604 ini, Bu. Jadi kita ini ambil gambarnya aja dari sana. Tetapi realnya itu sebenarnya cuma 60 meter aja. Oh, tapi nggak paham maksud angka itu ya. Iya. Nah, itu yang dilingkari-lingkari itu yang tercover areanya kah begitu? Ya, yang tercover ini aja, Bu. Yang tercover akses point 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, maksimalnya begitu ya. Berarti ada yang di tengah-tengah ya, Mas ya? Iya, ada yang di tengah-tengah. Mekanisme menangani yang di tengah gimana, Mas? Mekanisme clusteringnya gimana ini, Mas? Mekanisme clusteringnya ini kami itu sesuaikan tempatnya di sana, Bu. Jadi semisal ini kan yang di tengah di AP4 sama 3 ini kan panjang. Terus jadi kita lebarkan aja biar meminimalisir nggak pakai access point yang banyak. Jadi kan kita butuh latency yang rendah juga untuk AGV-nya itu kan tidak boleh ada error di jalan. Terus itu kamu oke. Gimana? Berarti clusteringnya pakai metode apa kalau yang ini kamu? Tadi saya lihat ada mesh. Iya, Bu. Tekniknya pakai mesh. Coba Mas konsepnya yang mesh tadi, Mas, mana, Mas? Yang mesh tadi. Nah. Gimana nih mekanismenya, Mas? Mekanisme dari mesh ini itu sebenarnya mesh ini teknologi yang udah lama sih, Bu. Terus kemudian diperbarui waktu berapa tahun ke belakang ini. Terus kita pakai mesh ini itu wiringnya itu kita pakai DC chain, jadi tidak pakai start network. Jadi kita pakai DC chain network. Jadi antara router satu itu kita looping. Jadi tidak satu terus disebar lagi itu enggak. Oke. Nah, seperti gambar ini, Bu. Mekanisme memperluasnya gimana? Pakai repeater kah atau pakai apa? Gimana, Bu? Memperluasnya bagaimana ya? Pakai repeater kah atau pakai apa ya? Oh, enggak. Ini di access point-nya udah ada itu, Bu. Udah ada menu yang untuk mesh. Mesh itu protokolnya. Jadi ya seperti repeater, cuman namanya aja yang mesh gitu. Kalau mesh itu kan terhubung dengan semuanya ya kalau mesh ya. Iya. Oke. Kalau yang roaming gimana, Mas? Coba, Mas, yang roaming. Apa yang kalian terangkan kalau yang roaming? Oh, aplikasi di kampusnya ya. Udah datang, Mbak? Oh. Ya wes. Apa aplikasi, Mas? Ini kan ceritanya. Lanjutannya apa? Gimana, Bu? Dari aplikasi ini lanjutannya apa? Next. Oh, thank you. Saya pikir implementasinya apa? Ya wes. Berarti dia dilengkapi ini gitu ya. Iya. Oke, Mas, silakan ditutup. Baik, terima kasih, Bu Mika. Untuk presentasi dari kelompok kami, apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan next kelompok terakhir. Ibu. Yuk, silakan. Apa sudah terlihat, Bu? Sudah. Baik, Bu, izin untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai implementasi clustering dan juga roaming. Untuk anggota kelompoknya sendiri, yaitu saya sendiri, Gede Bagusman Nakula, dan dua teman saya, yaitu
Erika Nurrahmatina, dan juga Abdul Malik Syamlan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pembahasan singkat mengenai clustering. Clustering sendiri adalah teknik untuk mengelompokkan elemen-elemen berdasarkan kemiripan atau kedekatan, baik itu dalam konteks data ataupun perangkat jaringan. Dalam konteks jaringan, clustering digunakan untuk mengelompokkan node atau perangkat dalam jaringan berdasarkan kedekatan geografis, topologi, atau fungsi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi jaringan. Untuk implementasi clustering sendiri biasa digunakan pada sistem manajemen jaringan sekolah ataupun perusahaan. Dan untuk topologi dari clustering sendiri yaitu seperti berikut, di mana ada beberapa device yang tersambung pada access point, dan access point sendiri terkoneksi pada wireless LAN controller, di mana tersambung melalui switch. Untuk cara kerja clustering sendiri, pengelolaan terpusat, yaitu pada topologi ini beberapa perangkat klien terhubung secara nirkabel pada access point yang berbeda-beda. Semua AP atau access point dalam satu cluster dikelola oleh satu titik kontrol, yaitu wireless LAN controller yang terhubung ke semua AP atau access point melalui switch dengan menggunakan kabel Ethernet. Proses ini dapat memudahkan pengelolaan administrasi dan pemeliharaan yang mana biasa diimplementasikan di sistem manajemen jaringan terpusat Wi-Fi atau sebatas koneksi data di kampus atau perusahaan. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, suara saya sudah terdengar. Sudah, Malik. Baik, saya Abdul Malik Syamlan, izin melanjutkan. Singkat mengenai roaming. Roaming adalah konsep yang memungkinkan perangkat bergerak dari satu jaringan ke jaringan lain tanpa memutus koneksi. Dalam konteks jaringan, roaming memungkinkan pengguna ponsel tetap terhubung ke jaringan telekomunikasi saat berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya secara geografis, terutama saat bepergian seperti ke luar negeri. Pada dasarnya, operator seluler akan bekerja sama untuk menyediakan layanan ini sehingga pengguna tetap bisa melakukan panggilan, mengirim pesan, dan menggunakan data di luar area cakupan operator asalnya. Next slide. Nah, kemudian implementasi roaming, jika dimisalkan, roaming ini terjadi pada topologi jaringan clustering pengelolaan terpusat yang dijelaskan oleh Mas Gede Bagus dari mana pula sebelumnya. Next slide. Nah, contohnya pada topologi clustering pengelolaan terpusat, awal koneksinya adalah klien 1 terhubung ke access point 1, di mana klien ini menggunakan koneksi nirkabel dan menerima alamat IP serta konfigurasi dari wireless LAN controller, yang mana wireless LAN controller atau WLC ini merupakan suatu perangkat yang biasanya mengelola beberapa perangkat AP atau access point sejumlah tergantung pada spesifikasi WLC itu sendiri. Next slide. Nah, kemudian diasumsikan bahwa pada topologi tersebut atau pada jaringan tersebut terdapat pergerakan, yaitu pengguna klien 1 bergerak secara fisik di area cakupan jaringan, di mana klien 1 ini memutuskan untuk berpindah dari lokasi di mana AP1 berada atau dari lokasi di mana area cakupan AP1 berada menuju area cakupan yang dilayani oleh access point 2. Kemudian pada proses ini juga terjadi hal yang ketiga, yaitu deteksi sinyal. Nah, klien 1 ini berpindah dari lokasi area cakupan AP1 dan semakin mendekat ke area cakupan AP2, maka klien 1 ini akan mendeteksi sinyal yang lebih kuat dari AP2. Dan sinyal dari AP1 akan mulai melemah. Maka pada saat ini klien 1 memutuskan untuk melakukan roaming. Kemudian klien 1 menginisiasi proses roaming, dan dengan adanya protokol 802.11r, proses roaming ini dapat berlangsung dengan cepat dan efisien pada topologi clustering pengelolaan terpusat. Next slide. Selanjutnya, setelah klien 1 diasumsikan berpindah lokasi secara geografis,
dan keluar dari area cakupan AP1, kemudian masuk ke dalam area cakupan AP2, maka setelah inisiasi roaming, proses roaming akan berhasil dilakukan. Roaming berhasil dilakukan dan klien 1 sekarang berhubung dengan akses point 2. Untuk cara kerja dari proses roaming ini, berdasarkan kronologi yang sudah saya jelaskan, akan dijelaskan selanjutnya oleh rekan saya. Untuk Mbak Erika Nurrahmatina, saya persilahkan. Baik, saya Erika akan melanjutkan mengenai cara kerja dari proses roaming. Bisa di next slide. Cara kerja roaming 802.11r. Yang pertama ada persetujuan awal. Klien 1 mengirimkan permintaan untuk melakukan roaming ke wireless LAN controller. Dalam proses ini, wireless LAN controller berfungsi sebagai pengendali yang memvalidasi identitas dari klien untuk access point 2 tanpa perlu proses autentifikasi penuh. Kemudian ada pengalihan koneksi. Access point 1 melakukan pengalihan koneksi, sementara access point 2 mempersiapkan untuk menerima klien 1. Protokol 802.11r memungkinkan wireless LAN controller untuk menginformasikan access point 2 tentang identitas klien dan statusnya, sehingga mempercepat proses autentifikasi. Kemudian ada transisi. Klien 1 kemudian beralih dari access point 1 ke access point 2 dengan latensi yang minimal, menjaga koneksi yang stabil dan tanpa gangguan pada aplikasi yang sedang digunakan, seperti untuk video call atau streaming. Next. Kemudian ada koneksi ke access point 2. Setelah berhasil berpindah ke access point 2, klien 1 menerima sinyal yang kuat dan kembali terhubung. Sementara wireless LAN controller memperbarui status klien 1 dan menyesuaikan pengaturan untuk memaksimalkan kinerja di access point 2. Yang terakhir ada pemeliharaan koneksi. Klien 1 sekarang terhubung ke access point 2 dan dapat terus menggunakan layanan jaringan tanpa kehilangan koneksi. Protokol 802.11r memastikan bahwa jika klien 1 terus bergerak, proses roaming selanjutnya ke access point 3 atau access point 1 juga akan berlangsung dengan cepat. Next. Kemudian ada spesifikasi perangkat roaming yang digunakan. Yang pertama ada controller nirkabel, yaitu Cisco 5520 Wireless LAN Controller. Perangkat ini dapat mengelola jaringan nirkabel dengan kapasitas hingga 150 akses point. Protokol roaming 802.11x, termasuk 802.11r atau fast transition dan menyediakan fitur keamanan yang canggih. Kemudian untuk akses point-nya ada Cisco Aeronet 3802i, mendukung protokol roaming 802.11r, serta mampu menangani lebih dari 200 klien secara bersamaan atau simultan. Yang terakhir ada klien, yaitu smartphone, laptop, PC, keluaran tahun 2010 ke atas. Perangkat keluaran tahun 2010 ke atas umumnya sudah mendukung beberapa protokol roaming, salah satunya 802.11r. Next. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan lagi ke Bu Mika. Oke, baik. Mbak, coba Mbak, tadi Mbak yang ini roaming. Oke, sebentar. Spesifikasi perangkat ya, yang ini ya. Ada akses point-nya, dia support itu ya. Ini gabung nggak? Jadi maksudnya ini jadi satu perangkat roamingnya ya. Jadi akses point-nya dia pakai Cisco, kemudian kliennya sembarang lah ya. Pokoknya dia support apa gitu ya. Kemudian controller kabelnya pakai Cisco 5520. Atau gimana ini? Gabung jadi satu pemanfaatannya atau gimana ya? Coba back sebelumnya Mbak. Back. Kembali sebelum slide sebelumnya. Next back lagi. Ada blok diagram sistemnya nggak? Oh ini. Nah, yang tadi mana ya? Iya. Oh. Oke.
Next lagi, Mbak. Oke, berarti ini oke untuk roaming. Sekarang untuk yang clustering, kalian pakai metode clustering apa? Atau mekanisme clustering apa yang kalian terangkan tadi? Untuk metode clusteringnya kami menggunakan metode atau konsep pengelolaan terpusat. Kalau mekanisme pengelolaan terpusat ini bedanya dengan tadi clustering lain yang diterangkan oleh temannya di mana, Mas? Clustering pengelolaan terpusat ini intinya topologi ini atau konsep jaringan dari pengelolaan terpusat ini, semua AP ini berada dalam satu cluster. Dalam satu apa, Mas? Sorry. Satu apa, Mas? Satu cluster. Oh, terus? Ya. Kemudian dikelola oleh suatu titik kontrol, yang mana dalam topologi ini adalah WLC tadi, Bu. Terus? Pengelolaan terpusat ini dapat memudahkan administrasi dan pemeliharaan, terutama jika diaplikasikan di perusahaan atau sekolah. Gitu. Oke. Salah satu blok diagram sistemnya ada, Mas? Topologi jaringannya atau blok diagramnya? Oh, nggak ada ya? Yang ini? Ini. Oh, jadi untuk clustering pengelolaan terpusat itu pengelolaannya di sisi yang sebelah mana? Pengelolanya yaitu wireless LAN controller ini. Yang di controller itu ya, dia ngontrol semuanya ya? Betul. Jadi kalau clustering pengelolaan terpusat itu kalau misalnya akses poinnya itu ada di ruangan A atau untuk mengcover area tertentu ya. Si akses point ini untuk mengcover area tertentu lagi di lokasi di sebelah mana misalnya gitu ya, Mas ya? Ya, betul. Itu di berbeda lokasi. Kenapa, Bu? Oh, gimana? Silakan. Oke, jadi misalnya nanti berarti nanti ketahuan ya, Mas ya. Misalnya kliennya itu berarti dia harus masuk di dalam klaster yang mana gitu ya, Mas ya. Tercover oleh akses point mana gitu ya, Mas ya. Betul, Bu. Masuk ke area cakupan yang mana gitu. Itu pengelolaannya semuanya di controllernya ya. Betul, Bu. Oke. Ya wis, Mas. Oke, Mas, silakan ditutup. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi untuk pertemuan hari ini kita sudah selesai. Untuk yang minggu depan, kelompok berikutnya tolong disiapkan ya. Tolong disiapkan selain saya ngajar materinya juga presentasi mengenai router ya. Jadi contoh implementasi dari router dengan fungsi-fungsinya. Misalnya dia itu kan salah satu dari fungsi router tadi itu adalah untuk manajemen bandwidth ya, manajemen bandwidth, kemudian apalagi tadi fungsi router ada manajemen bandwidth, kemudian ada firewall untuk membatasi apa istilahnya akses ya dan melindungi aksesnya, kemudian juga ada fitur NAT-nya. Nah, silahkan implementasi dari wireless router diimplementasi nyata. Jadi kalau dia diimplementasikan di sebuah kantor atau di sebuah kampus, misalnya bagaimana wireless router itu dia membagi bandwidth-nya ya, kemudian bagaimana dia itu melakukan setting firewall-nya, ya itu silahkan. Itu kemudian tambahkan juga mengenai contoh implementasi real dari wireless bridge dan wireless station. Bagaimana bridge itu kan dia sifatnya sebagai pemancar ya, point to point, kemudian nanti wireless stationnya itu dia fungsinya adalah sebagai penerima ya. Jadi itu masalah mode ya, modenya apakah itu mode bridge ataupun mode station. Jadi dua itu ya, implementasi realnya untuk routernya, kemudian contoh implementasi dari wireless bridge dan wireless station. Itu untuk 3 kelompok yang ketemu lagi dengan saya di minggu depan. Ada pertanyaan sampai sini untuk tugasnya? Jelas ya? Baik, kalau sudah jelas. Nafi nanti mohon ini ya Nafi, yang kelompok-kelompok sudah maju, tolong saya diberikan kayak list atau catatan gitu ya, dikirimkan ke WA saya. Oke, baik semuanya, terima kasih atas kehadirannya di hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih. Oh iya, yuk saya leave dulu.